Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khotimah dan surga atau SHS dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TPB. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Tema kali ini, langkah-langkah menuju sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS. Apa langkah-langkahnya yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetapkan tujuan hidup dunia dan akhirat. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati yang paling dalam. Yang ketiga, ikuti pembelajaran membangun akhlak mulia. Yang keempat, disiplin berlatih OWOT 3T. One week, one therapy. 3T. Yang kelima, pelajari tambahan ilmunya melalui buku-buku, poster, pelatihan, YouTube Lukman KPM. Yang keenam, lakukan penilaian secara objektif. Yang ketujuh, bergabung dalam komunitas pahala mengalir atau KPM agar bersemangat dan terbimbing. Para sahabat sekalian, tujuan hidup yang kita tetapkan adalah tujuan hidup seorang muslim menurut Al-Quran, yaitu mengabdi kepada Allah untuk membangun akhlak mulia agar hidupnya sukses, husnul khatimah dan masuk surga dengan ampunan, rahmat dan ridho Allah. Para sahabat sekalian, menentukan tujuan hidup seorang muslim menurut Al-Quran ini memang ada di dalam Al-Quran dalilnya. Ya, mengabdi kepada Allah, Quran surat 1 ayat 5, Quran surat 51 ayat 56. Akhlak mulia, Quran surat 38 ayat 45-46, Surat 68 ayat 4. Kebaikan dunia dan akhirat atau SHS. Surat 2 ayat 201. Ampunan, rahmat dan ridho Allah. Surat 23 ayat 109. Surat 5 ayat 119. Setelah kita menetapkan tujuan sebagai seorang muslim, yaitu hidup di dunia dan akhirat, kita berdoa dulu kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mendirikan sholat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kami, agar kami sukses dan husnul khatimah hingga kami masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, kemudian setelah kita berdoa dengan penuh kesungguhan, penuh kehusuan kepada Allah Ta'ala, maka kita mulai dengan merencanakan mengikuti pendidikannya, yaitu pendidikan untuk membangun akhlak mulia. Karena cita-cita tujuan hidup itu bisa dicapai hanya dengan akhlak mulia. Hidup sukses, husnul khatimah, dan surga itu hanya bisa dicapai dengan akhlak mulia. Nah, sehingga kita menetapkan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan dalam rangka meraihnya. Belajarnya bagaimana? Yaitu teori. Teori itu dipelajari hanya memperoleh hasil itu hanya 10% teorinya saja. Kemudian berlatih. Nah, berlatih ini gunanya untuk meningkatkan hasil. Hasil yang kita peroleh meningkat sebesar 30%, dan praktek keseharian itu kita akan tingkatkan menjadi 60% lagi. Jadi praktek keseharian sampai akhir hayat, nah itu porsinya adalah 60%. Jadi teori porsinya hanya 10%, berlatih 30%, praktek keseharian sampai akhir hayat itu 60%. Jadi total 100%. Materinya apa saja yang dipelajari? 1. Sholat khusyuk metode 3T. 2. Terapi Qur'ani. 3. Infak dan sodakoh. 4. Akhlak mulia terapan. 5. Nafsul mutmainnah. Nah, lantas bagaimana proses menjalaninya? Prosesnya ada 7M. Ada 7M. Yang pertama mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga menghayati, yang keempat mengulang-ulang, yang kelima merasakan, yang keenam menikmati, yang ketujuh mengobati. Nah, ini prosesnya 7M. Dan bagaimana cara belajarnya itu? Yaitu TBP atau teori yang porsinya hanya 10%, berlatih porsinya 30%, praktek keseharian porsinya 60%. Nah, bagaimana metodenya? Metodenya yaitu 3T, tumakninah. Artinya tumakninah itu dengan tenang. Tenang pikirannya, tenang badannya, tenang hatinya, tenang perasaannya. Nah, kemudian tafakur, paham. Jadi kita betul-betul paham apa yang kita pelajari, apa yang kita ucapkan, kita paham sekali. Nah, kemudian tadabbur. Tadabbur itu artinya menghayati atau menjiwai. Jadi sangat dalam dia. Tumakninah, tafakur, tadabbur, atau metodenya 3T. Nah, yang mengajarkan kitabullah, yang mengajarkan Al-Quran, itu berhak memperoleh upah untuk kebutuhan hidupnya. Ini dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari. Sedangkan para nabi dan rasul memperoleh upah dari Allah. Dasarnya Quran surat 26, ayat 109, surat 11, ayat 29. Nah, ini pendidikannya harus kita ikuti, baik materinya, kemudian prosesnya, kemudian caranya, dan metodenya diikuti secara keseluruhan.
Nah kemudian kita setelah kita ikuti dengan seksama, dengan berlatihnya, dengan pelajarannya, dengan praktek kesehariannya, kita ingin menilai khususnya berlatihnya. Nah berlatihnya itu melalui grup WA, yaitu One Week One Therapy, atau 1 ayat 1 minggu dilatih. 1 ayat 1 minggu dilatih 3T. Ya, ayatnya ayat dalam surat Al-Fatihah, ada juga kalau terapi Qurani, ada juga yang dilatih, ditanamkan ke dalam jiwa, diulang-ulang sehingga meresap ke dalam jiwa sampai melekat dan menjadi program otomatis dalam jiwa. Nah ini tujuannya award One Week One Therapy itu agar terjadi prosesnya itu dari mulai pikiran sadar sampai pikiran bawah sadar, ada proses menjadi program otomatis dalam jiwa dan menjadi akhlak yang bagus. Nah, ini bagaimana cara menilainya? Nah, kegiatan berlatih. Lihat kegiatan berlatih, award 3T. Ditambah mempelajari YouTube KPM Lukman dan buku-bukunya segala macam itu dipelajari. Nah kemudian pada saat latihan itu setiap minggu laporan. Ya laporan ini untuk menambah semangat dan melatih daripada disiplin, juga untuk saling mengingatkan, bukan untuk riak. Ya, sehingga harus laporan ke adminnya. Nah adminnya karena 1 hari 1 ayat, kalau seminggu berarti 7 ayat, 7 kali, ya 7 kali. Nah kalau orang ini belajar award juga, belajar buku poster dan YouTube KPM, nah kalau dilakukan 7 kali laporannya itu, setiap hari dilakukan, ini nilainya istimewa. Nah kemudian kegiatan berlatihnya kalau hanya award saja, ya latihan melalui WA itu dilatih, bagus setiap kali sehari, kemudian dilaporkan 7 kali dalam seminggu. Nah ini nilainya A. Nah sedangkan kalau kita latihannya hanya separuh-separuh begitu, awardnya hanya separuh-separuh, atau laporan mingguannya hanya 3 kali seminggu, itu nilainya B. Nah sedangkan orang yang belajar, ya orang yang belajar, kemudian tidak pernah berlatih award 3T, laporan mingguannya 0, itu nilainya C. Nah kemudian berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk berlatih, ya agar kita bisa mencapai standar minimal begitu, dia sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, sudah masuk ke dalam jiwa, sudah menjadi program otomatis. Nah waktu berlatihnya berapa lama? Nah, berlatih award 3T, salat khusyuk diperkirakan atau perkiraan 6 bulan. Jadi untuk salat khusyuk, ya salat khusyuk 3T, perkiraan berlatihnya 1 ayat. Ya 1 ayat 1 hari itu, 1 ayat 1 minggu, nah itu diperkirakan 6 bulan. Dia ada 7 ayat itu kira-kira. Nah kemudian berlatih award 3T, terapi Qurani, juga sama, perkiraannya 6 bulan. Jadi keduanya 12 bulan. Nah bisa juga lebih cepat atau lebih lambat. Itu tergantung dari orangnya, tergantung dari latar belakangnya, tergantung dari kesungguhannya, tergantung daripada kebersihan hatinya, tergantung daripada tekadnya juga. Nah bisa lebih cepat atau lebih lambat. Bagaimana cara menilainya? Nah penilaian 1, nilai istimewa atau A, jika dilakukan secara istiqomah hingga akhir hayat, insya Allah hasilnya husnul khatimah. Jadi sudah 1 tahun terus berlanjut sampai akhir hayat, insya Allah husnul khatimah. Yang kedua, bila nilainya B,
Ya, berlatihnya perlu diperpanjang selama 12 bulan. Insya Allah hasilnya dapat nilai A juga, tapi setelah diperpanjang. Yang ketiga, nilai C. Kemungkinan besar ilmunya akan lupa atau hilang. Nah, yang keempat, silakan para peserta menilai diri sendiri masing-masing. Yang kelima, bagi yang memiliki nilai C, bila kemudian merasa memerlukan, ya, tiba-tiba, oh sadar, oh iya seharusnya saya latihan ini. Kalau selama ini begini aja nggak latihan bisa hilang nih. Nah, kemudian tersadarkan untuk latihan, ingin ikut di kemudian hari, maka mendaftar ulang kepada admin untuk mengikuti grup WA yang baru. Ya, bila di kemudian hari, ya bagi yang memiliki nilai C, bila kemudian hari ternyata sadar untuk ikut berlatih secara serius, ya serius, agar mendaftar ulang kepada admin untuk mengikuti grup WA yang baru, nanti dibuatkan lagi grup baru. Catatan, waktu berlatih tersebut, jadi berlatih 6 bulan tadi untuk salat khusyuk 3T, awardnya itu ya, berlatih juga untuk terapi Qurani, awardnya. Nah, ini diperoleh dari pengalaman peserta. Jadi banyak para peserta yang sudah berpengalaman, kemudian dia mempraktekkan, dan kemudian dia bisa menikmati hasilnya. Saya wawancarai, saya tanya, kira-kira Bapak Ibu ini berapa lama ya sehingga bisa menikmati betul ini. Nah, ini dari hasil pandangan atau pengalaman para peserta yang lalu. Ya, karena itu waktu berlatih tersebut diperoleh dari pengalaman peserta yang telah berhasil menikmati indahnya salat khusyuk 3T dan memperoleh ketentraman menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi setelah dia menikmati salat khusyuk 3T dan kemudian batinnya tentram, jiwanya tentram, pikirannya tenang, kehidupannya lebih baik. Nah, ini yang mereka rasakan. Nah, ini setelah berlatih selama 12 bulan tadi. Ya, para sahabat sekalian, itulah dia langkah-langkah menuju sukses, husnul khotimah, dan surga. Ada beberapa program yang harus kita lakukan, kita latih, kita pelajari. Tidak lama dia, hanya 12 bulan untuk 2 pelajaran. Yang satu, salat khusyuk 3T, yang kedua, terapi Qurani. Nah, berlatih itulah yang memegang peran keberhasilannya. Apakah kita bisa tercapai atau tidak tergantung juga berlatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.